Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Para pemirsa yang budiman dimanapun berada, masih bersama dengan kami satu hari satu hadis kajian kitab Bulughul Maram bab puasa. Hadis yang akan kita kaji berada di nomor urut 690 kitab Bulughul Maram bab puasa. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah, hadis diceritakan dari Abu Hurairah radhiyallahu mudah-mudahan meridhoi Allahu siapa Allah anhu dari Abu Hurairah. Qala berkata siapa Abu Hurairah, qala bersabda siapa Rasulullah utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam, man dara'ahul qai'u fala qada'a alaihi. Man adapun barang siapa dara'a ialah mengalahkan hu terhadap man apa al-qai'u muntah, fala qada'a maka tidak ada mengganti ialah maujud alaihi atas man. Wa man dan adapun barang siapa istaqa'a ialah menyengaja muntah siapa man, fa alaihi maka ialah wajib atas man apa al-qada'u mengganti. Rawa menceritakan hu terhadap hadis siapa al-khamsatu imam 5, wa a'alla dan menilai mu'allal hu terhadap hadis siapa Ahmadu imam Ahmad, wa qawwa dan menilai kuat hu terhadap hadis siapa Ad-Daruqutni imam Ad-Daruqutni. Para pemirsa yang budiman dimanapun berada, hadis ini dengan jelas memberikan pengertian bahwa barang siapa yang sedang berpuasa kemudian dia muntah tidak karena sengaja, maka puasanya tetap sah dan dilanjutkan. Namun barang siapa yang berpuasa dan menyengaja untuk muntah, maka dia berkewajiban untuk mengganti puasanya karena puasanya menjadi batal. Para pemirsa yang budiman dimanapun berada, pada prinsipnya adalah kita dikatakan telah membatalkan puasa apabila kita memasukkan benda dari luar diri kita, kita masukkan ke dalam diri kita sehingga sampai kepada jauf atau lambung kita. Apapun itu bentuknya, kalau kita memasukkan benda dari luar ke dalam diri kita, nyampe ke lambung atau jauf kita, maka puasa kita batal. Berbeda dengan muntah. Muntah itu perkara atau sesuatu yang ada di dalam perut kita kemudian keluar melewati mulut kita dan kita keluarkan, sehingga muntah tidak membatalkan terhadap puasa kita karena dia asalnya dari dalam kemudian keluar dari diri kita. Namun yang menjadi catatan juga para pemirsa yang budiman dimanapun berada, meskipun kita mengeluarkan muntah tidak karena sengaja, tetapi apabila muntahannya itu ada di dalam mulut kita, kemudian kita telan kembali, maka puasa kita menjadi batal. Mengapa demikian? Padahal kita tidak melaksanakannya dengan kesengajaan. Nah, kesalahannya adalah karena muntahnya itu sudah berada di dalam mulut kita. Dan itu sudah menjadi perkara luar, sudah menjadi bagian luar dari diri kita. Kecuali masih berada di mulut kita, belum melewati kerongkongan, itu masih masuk kategori bagian dari diri kita. Tetapi kalau sudah melewati kerongkongan dan nyampe mulut kita, lalu kita telan kembali, maka puasa kita batal. Nah, inilah yang perlu menjadi catatan juga. Artinya meskipun kita muntah tidak sengaja, langsung keluarkan secara total ya, secara keseluruhan bagian-bagian atau sesuatunya itu dari mulut kita. Jangan sampai ada sesuatu yang tertelan kembali karena itu sudah menjadi perkara luar dari diri kita ini. Para pemirsa yang budiman dimanapun berada, apa yang dimaksud dengan muntah itu? Yaitu adalah khuruju ma fil ma'dati minal fammi, yaitu mengeluarkan sesuatu yang awalnya ada di dalam perut kita, kita keluarkan ya melewati mulut kita.
Faman kana shaiman wa ghalabahul qai'u fasawmuhu shahihun. Namun barang siapa yang sedang berpuasa namun ternyata dia tidak mampu menahan diri untuk muntah dan muntahnya tidak disengaja, maka puasanya tetap sah. Para pemirsa yang budiman dimanapun berada, apa fiqhul hadis yang dapat kita ambil dari hadis yang telah kita kaji? Pertama adalah man ghalabahul qai'u wa huwa shaimun fala yuftiru. Barang siapa yang sedang berpuasa lalu dia tidak sengaja muntah, maka puasanya tidak batal, tetap sah. Qala al-immatu la yuftiru shaimu bi ghalabatil qai'i, ya. Orang yang berpuasa kemudian muntah tidak disengaja, maka puasanya tetap sah. Qala al-jumhur idza raja syai'un ila halqihi ba'da imkani turkihi fa innahu yuftiru wa alaihil qada. Namun menurut pendapat jumhur, apabila ada sesuatu yang telah melewati kerongkongan sebagaimana tadi telah dicontohkan, nyampe mulut kita lalu kita telan kembali, padahal ada kesempatan, ada fase untuk kita mengeluarkan benda-benda secara keseluruhan, benda muntah itu secara keseluruhan dari mulut kita, ternyata masuk kembali ke dalam perut kita, ke lambung kita, maka dapat membatalkan terhadap puasa dan wajib mengganti di lain kesempatan. Wasahihu indal hanafiyati in ada ila halqihi binafsihi la yuftiru. Pendapat yang sahih menurut Imam Hanafi, apabila sesuatu yang ada di mulut kita itu kembali dengan sendirinya, bukan karena upaya kita untuk menelannya kembali, maka tidak dapat membatalkan puasa. Wa dhahaba Abu Yusuf ila fasadi shaumi bi audihi kai adatihi in kana mil alfami. Menurut Abu Yusuf, puasa kita itu bisa rusak, bisa batal kalau ada benda yang masuk kembali dari luar ke dalam perut kita, seperti sesuatu muntah yang sudah ada di mulut kemudian ditelan kembali. Lalu yang kedua, manistaqo afaqad aftoro ittifaqon. Barang siapa yang muntah dengan sengaja, dia berpuasa, maka puasanya batal secara ittifaq. Artinya semua sepakat bahwa puasanya batal. Inilah penjelasan dan fiqhul hadis dari hadis yang telah kita kaji pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.